kelas 8. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang luas permukaan lingkaran. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, apa itu sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan apa tujuannya kita pelajari? Nah, setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak kami dapat menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling, yaitu berdasarkan hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Nah, di sini ada lingkaran yang berpusat di O. Jari-jarinya OA dan OB. Inilah yang disebut dengan sudut pusat. Berarti sudut pusat itu dapat kita artikan adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Ya, ini sudut AOB, ini sudut AOB disebut sudut pusat. Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Tali busur AC dan tali busur BC itu berpotongan pada sisi lingkaran yang ini. Maka sudut ACB atau BCA, sudut ACB itu disebut sudut keliling. Berarti sudut keliling dapat kita artikan adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada sisi lingkaran. Ya, nah, bagaimana hubungan antara sudut pusat ini dengan sudut keliling ini? Nah, perhatikan gambar berikutnya. Lingkaran dengan titik pusat P dan jari-jari R, dengan R sama dengan PB sama dengan PC. Nah, ini pusatnya, jari-jarinya adalah PB dan PC. Sedangkan sudut BPC ini, BPC atau sudut P ini disebut sudut pusat seperti ini tadi ya. Kemudian sudut BAC, BAC atau sudut A itu tadi disebut dengan sudut keliling seperti ini tadi ya. Nah, pada lingkaran jika sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Apa artinya ini? Nah, coba perhatikan sudut pusat ini. Ini sudut pusat terbentuk tadi dengan jari-jari PB dan PC, berarti dia menghadap busur ini. Ini busurnya. Nah, tadi sudut keliling A. Coba kita lihat sudut keliling yang ini. Dibentuk oleh tali busur AB dan tali busur AC. Dia juga menghadap busur ini. Berarti sudut pusat dengan sudut keliling ini sama-sama menghadap busur ini, BC. Maka besar sudut A ini sama dengan setengah dari sudut P, atau sudut keliling setengah dari sudut pusat. Itulah arti kalimat ini. Sebaliknya, kalau sudut A setengah dari sudut P, berarti sudut P ini 2 kali dari sudut A, seperti ini ya. Atau sebaliknya, besar sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nah, kita tulisnya tadi sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BPC. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, sebaliknya tadi sudut BPC sama dengan 2 kali sudut BAC. Nah, kemudian perhatikan gambar yang berikut ini. Besar sudut pusat yang ini akan sama itu dengan besar busur di depannya yang ini, besar ini. Atau derajat sudut pusat, nah derajat sudut pusat ini sama dengan derajat busur di depannya yang ini ya. Berarti kalau ini 100 derajat, berarti sudut pusat pun nanti 100 derajat. Nah, coba perhatikan contoh ini.
Ya, coba perhatikan sebuah lingkaran. Di sana sudah ada busur di luar lingkaran yang besarnya ditentukan. Perhatikan gambar di atas, tentukan ukuran masing-masing sudut pada segitiga ABC jika derajat busur-busur lingkaran luarnya seperti yang diketahui pada gambar. Nah, ini Bapak katakan tadi ya, busur-busur derajat lingkaran luarnya. Berarti ada yang tiga yang mau kita cari. Berapa sudut A, sudut B, sudut C. Baik, perhatikan jawaban. Derajat sudut keliling sama dengan setengah dari derajat busur di hadapannya. Kenapa? Tadi kita bahas adalah sudut keliling setengah dari sudut pusat. Nah, kalau sudut pusat ini nanti 100, pasti busur BC pun 100. Karena tadi itu sama. Ini tadi definisinya ya. Berarti kesimpulannya adalah sudut keliling ini setengah juga dari busur yang di hadapannya. Itulah yang ini. Maka kita dapatlah bahwa sudut A sama dengan setengah dari busur BC. Yang ini ya. Karena menghadap dia busur BC. Berarti setengah kali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut B. Coba lihat sudut B ini. Itu menghadap busur mana? Busur AC. Berarti sudut B sama dengan setengah dari besar busur AC. Berarti setengah kali 90 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, yang terakhir sudut C. Sudut C ini nanti dapat kita cari dengan dua cara. Pertama, besar busur ini pasti setengah dari besar busur AB ini. Besar sudut C pasti setengah dari besar busur AB. Nah, kalau ini 90, ini 90. Berarti yang ini berapa? 360 kurang 80 kurang 90. Dapatlah besar busur AB. Makanya kita buat di sini setengah kali 360 dikurang 90 dikurang 80. Berarti setengah kali 190. Maka didapat 95 derajat. Atau boleh juga nanti cara yang kedua seperti ini. Berapa besar sudut yang terakhir, sudut C? Nah, tadi kan sudut B sudah dapat. Berapa sudut B tadi? 45. Sudut A tadi sudah dapat 40. Jumlah sudut segitiga itu kan 180. Berarti dapat kita buat juga untuk menentukan besar sudut C 180 derajat. Jumlah sudut segitiga ini dikurangi dengan sudut A. Ini tadi sudut A 40 derajat. Sudut B 45 derajat. Berarti 180 kurang 40 kurang 45. Maka didapat 95 derajat. Maka hasilnya sama. Khusus sudut C ada dua cara untuk mencari. Baik, sampai di sini penjelasan Bapak. Ya, Bapak ingatkan, ulangi terus, pelajari kembali supaya lebih dipahami. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian, terima kasih.